Mari kita kaji di sini menjelaskan betapa betapa menyakitkannya perkataan orang Yahudi. Orang Yahudi itu menututin Nabi Muhammad. Karena setelah Nabi Isa itu kan Nabi Muhammad. Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit dan diteruskan kenabian ini setelah zaman Fatra itu diangkat Rasul oleh Allah Nabi Muhammad SAW. Jadi orang Yahudi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Di sini dijelaskan bahwasanya orang Yahudi itu perkataannya sudah menyakitkan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, merubah-rubah setiap ada penjelasan mengenai sifatnya Nabi Muhammad SAW. Di Taurat ditiadakan bahwasanya akan ada Nabi Muhammad. Sifat-sifatnya diterangkan, dihapus. Karena tidak terima kalau setelah Nabi Isa yang menjadi Rasulullah itu dari kalangan Arab, Nabi Muhammad. Maka sejak itulah setiap ada keterangan akan ada Nabi yang sifat-sifatnya menuju atau menjelaskan sifatnya Nabi Muhammad oleh orang Yahudi yang menututi Nabi Muhammad, di dalam kitab suci Taurat itu sudah dihapus. Maka dari itulah zaman Fatrah itu ketika Nabi Isa diangkat ke langit dan Nabi Muhammad belum terutus menjadi Rasul, disitulah dirubah semuanya yang menjelaskan akan ada Nabi yang sifatnya seperti Nabi Muhammad dihapus. Terbukti kalau orang Yahudi langsung menghapus kalau rahib Nasrani, orang pendeta-pendeta Kristen itu kan masih menjelaskan bahwasanya akan ada Nabi, dan sempat ketemu dengan Nabi Muhammad menjelaskan, pendeta itu memberi penjelasan kamu akan jadi Nabi. Kalau Yahudi lebih jahat, langsung dihapus. Maka di kitab sejarah itu ditanamkan di akidah kita, di keyakinan kita, bahwasanya yang paling jahat itu Yahudi kepada orang Islam. Orang Nasrani, rahib, pendeta yang benar, yang pengikutnya Nabi Isa, yang masih mengamalkan kitab Taurat, peninggalan nabinya, dan Nabi Muhammad belum jadi nabi, masih menerima bahwasanya akan ada nabi setelah Nabi Isa alaihissalam.
Kalau Yahudi tidak menerima, langsung menolak kenabian Nabi Muhammad SAW. Pertama yang dikerjakan Yahudi itu info-info yang menjelaskan akan ada nabi terakhir, Nabi Muhammad, dibuang. Padahal di dalam kitab Taurat pasti dijelaskan. Dibuang dari tempat yang semestinya. Dan ketika bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, karena menututin Nabi Muhammad, orang Yahudi ini kan umatnya Nabi Isa, mendapatkan kitab Injil. Dan mendapatkan kitab Taurat umatnya Nabi Musa. Sifat-sifat Yahudi yang menututi Nabi Muhammad SAW. Wa yaquluna, berkata kepada Nabi ketika diperintah oleh Nabi Muhammad SAW, sami'na wa asaina. Di sini sami'na digandeng dengan asaina. Betapa menyakitkan perkataan Yahudi ketika diperintah oleh Nabi, jawabannya tidak semestinya, tidak semesti jawaban yang seharusnya. Sami'na digandeng dengan asaina. Ya, kami mendengar perintah-perintahmu, kami mendengar Muhammad. Wa asaina, dan kami tidak akan mengikuti. Ini perkataannya orang Yahudi kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita mendengar perintah yang baik, dilarang memberi tambahan wa asaina. Saya mendengar tapi saya akan melanggar. Pekerjaan yang seperti itu, sami'na wa asaina, perintah Nabi Muhammad didengar tapi asaina akan dilanggar, itu kerjaannya Yahudi kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kata-kata itu digandeng tidak semestinya. Sami'na wa asaina. Iya, saya dengar tapi akan melanggar, akan saya langgar, akan kami langgar. Ambil ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
La haula wala quwata. La haula wala quwata. Wala wala quwata. La haula. La haula wala quwata. Oh, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma wa salatil qa'imah sayyidina Muhammadin sallallahu maqamam mahmudan allati wa'ata. Ya Rahman Rahim. Sekarang kalau umpamanya kita merintah, memberi perintah, ternyata diberi jawaban, iya saya mendengar, tapi saya akan melanggar. Kan kita marah luar biasa. Orang Yahudi biasa dulu, sami'na wa asaina. Ini sifat kaum yang dadanya dipenuhi kedengkian, hatinya dipenuhi kekeruhan, tidak menerima perbedaan, tidak menerima keutamaan yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad. Orang Yahudi, kata-katanya sami'na wa asaina. Saya mendengar, kami mendengar Muhammad, dan saya akan melanggar perintahmu. Maka ketika Nabi Muhammad SAW direndahkan oleh orang Yahudi, nanti itu yang tidak terima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ditambah lagi, bukan hanya sami'na wa asaina, kami mendengar dan kami akan melanggar. Ditambah lagi wasma wairu musma'in. Wasma, dan dengarlah jawaban kami Muhammad. Wairu musma'in, semoga kamu tidak mendengar. Gimana ini? Orang Yahudi ini jawabannya ketika diberi perintah oleh Nabi Muhammad, sami'na wa asaina pertama. Dan yang kedua, jawaban yang seperti itu semoga tidak didengar oleh Nabi Muhammad gitu. Berarti sami'na wa asaina wasma wa musma'in. Dengarkanlah jawabanku, jawaban kami Muhammad. Semoga kamu tidak mendengar. Ini kan sangat fatal ketika diamalkan di kehidupan nyata. Bayangkan saja, ada orang yang memerintah kebaikan, selanjutnya dijawab, saya mendengar tapi saya akan melanggar perintah kebaikan itu. Dan dengarlah jawaban saya ini, dengarlah jawaban kami ini, semoga engkau tidak mendengar kepada jawaban kami. Jandreng matura deng magendeng. Deng magendeng oma tak tahu. Ada sesuatu pura-pura gak tahu, kan menyakitkan. Yang semestinya itu kan kalau ada sesuatu
ya tahu gitu. Tapi ini sesuatunya perintah kebaikan akan dilanggar dan disuruh dengarkan, jawaban akan dilanggar, dan setelah menyuruh didengarkan akan melanggar, semoga tidak didengar. Ini kan menyakitkan, sangat menyakitkan. Wasma wairu musmain, dikeraskan jawabannya dan masih mendoakan Nabi Muhammad itu, semoga Nabi Muhammad pura-pura tidak mendengar jawaban kami. Dan Nabi Muhammad mendengar. Hal bimakna doa aila samikta, ora kerungu siro. Wa yaqulu lahu, dan yang paling nampak caci makinya Yahudi kepada Nabi Muhammad SAW, artinya Yahudi ini kalau kepada nabi yang bukan utusan berani membunuh Yahudi. Kalau kepada Nabi Muhammad sudah berani menghina, jadi sifat-sifat yang berani menghina terhadap Nabi Muhammad itu gen Yahudi. Ada sifat-sifat yang ditularkan oleh Yahudi kalau berani menghina Nabi. Dan penghina Nabi itu biasanya tidak diberi kemuliaan di dunia ini. Yang menghina Nabi Muhammad, ada yang mati, ada yang diberi kehidupan yang tidak enak gitu. Karena sifat menghina Nabi Muhammad SAW itu sifatnya Yahudi, baik dari perkataannya secara langsung kepada Nabi Muhammad, wa yaqulu lahu ra'ina. Ra'ina ini kata-kata mencaci maki, di bahasa Yahudi mencaci maki. Waqad nuhiya, dilarang mengatakan ro'ina kepada seseorang, karena ro'ina itu kalimatu sabbin biluwatihim, misu, yang memisui Nabi orang Yahudi. Jadi memisuin, melontarkan kata-kata caci maki itu dilarang. Karena di dalam Al-Quran yang mencaci maki itu orang Yahudi. Mencaci maki dengan kata-kata ro'ina kepada Nabi Muhammad SAW. Layyan bi alsinatihim wa ta'nam fitin. Nah, seperti itulah orang Yahudi, sangat jahat kepada Nabi utusan, kepada Nabi dan Nabi utusan. Kalau Nabi yang dibantai itu sangat banyak oleh orang Yahudi. Kepada Nabi utusan, kepada Nabi Muhammad saja sudah berani mencaci maki orang Yahudi itu. Lambi turah layyam bi alsinatihim, mulut orang Yahudi itu sangat biasa seperti itu. Watokna fitin, dan juga mencaci agama Islam. Maka kejelekan yang seperti itu, yang samikna digandeng dengan wa'asoina wasma wairu musmain, semoga jawaban kami didengar oleh Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad pura-pura tidak mendengar, kata orang Yahudi. Sudah sangat jelas orang yang
menyimpan dendam di hatinya, kata-katanya seperti perkataan orang Yahudi kepada Nabi Muhammad SAW. Waro'ina, ro'ina ini untuk mencaci maki dan juga untuk menghina agama Islam. Agamanya apa ya? Agama Yahudi, tidak Islam lagi. Karena di zaman fatrah itu kemurtadan, banyak yang murtad umatnya Nabi Isa itu di zaman fatrah. Jadi Yahudi yang asalnya mendapatkan kitab Taurat dan Injil setelah menututi masanya Nabi Muhammad, setelah menjadi nabi, sudah banyak yang syirik kepada Allah dan ajarannya, kitabnya sudah dirubah-rubah oleh muridnya Nabi Isa sehingga menjadi keyakinan di dalam dadanya sangat benci kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga tidak iman, tidak mengikuti perintahnya, dan juga sangat benci kepada Nabi Muhammad SAW. Maka dari kebencian yang sudah komplit, sudah sangat lengkap di dadanya orang Yahudi, di perkataannya, di pikirannya orang Yahudi kepada Nabi Muhammad SAW, andaikan orang Yahudi itu ketika bertemu dengan Nabi, menerima perintahnya Nabi, tidak mengatakan qalu sami'na wa asaina wasma' wairu musma'in, dan tidak mengatakan ro'ina. Berapa itu kata-katanya itu? Pertama, sami'na wa asaina, wasma' wairu musma'in, ro'ina. Yang paling parah ini asainanya dan juga wairu musma'innya, ro'inanya, 3. Jadi ayat ini menampilkan 3 kata-kata cacian orang Yahudi kepada Nabi Muhammad yang menunjukkan kebencian orang Yahudi kepada Nabi Muhammad dan ajarannya. Andaikan ketiga kata-kata yang tadi diganti, sami'na, tidak usah asyihna, sami'na saja, atau sami'na wa atokna, bukan sami'na wa asyihna, wasma' wandurna, wasma', dan dapat dengarkanlah jawabanku Nabi Muhammad. Saya sudah menjawab sami'na wa atokna, wasma' wandurna, wandurna, dan lihatlah kami Nabi Muhammad. Wandurna sebagai ganti dari kata-kata ro'ina, bagus. Berarti orang Yahudi kalau tidak mengatakan ketika menerima perintah dari Nabi Muhammad, tidak mengatakan sami'na wa asaina wasma' wairu musma'i wa ro'ina, yang paling menyakitkan Nabi Muhammad ini asaina, wairu musma'in, dan ro'ina, diganti dengan sami'na wa atokna, wasma', dengarkanlah Nabi Muhammad jawaban kami, sami'na wa atokna, wandurna, dan lihatlah kami Muhammad, bukan ro'ina. Ro'ina ini kata-kata kasar. Ini bisa dicontohkan kata-kata kasar di dalam bahasa apa saja itu harus diganti dengan kata-kata halus di dalam bahasa tersebut, lebih sopan. Seperti ro'ina diganti wandurna. Wandurna ini sama, seakan-akan sama, lihatlah kami. Ro'ina ini caci maki. Di Madura, kata-kata Madura itu lengkap. Ada kata halus, kata kasar diganti kata halus.
Wandurna sebagai ganti dari ro'ina, bagus itu. Bagus. Kalau orang Yahudi menerima perintah Nabi Muhammad SAW sampai bisa berkata sami'na wa atokna wasma wandurna, sangat bagus. Berarti kedendaman di dalam hatinya, ketidakterimaan Nabi Muhammad dijadikan nabi, sudah menghapus sifat-sifatnya Nabi Muhammad di dalam kitab Tauratnya. Ini sudah hilang, ditunjukkan dengan kata-kata yang bagus. Maka ada ungkapan, sebelum dikata-katakan, kata-kata itu tidak kelihatan oleh orang. Jadi asumtu assalama, kalau menghadapi orang itu banyaklah diam. Karena walaupun gerundel, hati kita itu berbicara yang jelek-jelek umpamanya terhadap orang, tapi kalau tidak diucapkan itu tidak menjadi hal dosa. Orang lain masih belum mendengar. Di sini karena sudah dilontarkan kata-kata, maka bisa dipaham benci berarti kepada Nabi Muhammad, tidak nerima. Ditunjukkan dari menghapus sifat-sifatnya awalnya begitu, dan juga kata-katanya tidak menunjukkan kesukaan. Dari ayat inilah kita bisa memahamin, ya ngukur orang ya bisa diukur dari kata-katanya. Kalau kata-katanya sudah tidak suka kepada kita, insya Allah hatinya juga tidak suka, pikirannya juga tidak suka. Hikmah dari ayat ini, karena di sini sampai dilafatkan kata-kata itu. Andaikan orang Yahudi bisa menerima perintah Nabi Muhammad dan mengerjakan dan tidak berkata kasar kepada Nabi Muhammad, maka akan dijadikan kaum yang bagus, iman kepada Nabi. Tapi kejadiannya kan tidak seperti itu, kebalikannya. Dan akan dijadikan kaum yang paling adil orang Yahudi itu. Kalau hati, pikiran, kata-katanya menerima dan iman kepada Nabi Muhammad, tapi kan kejadiannya selalu benci kepada Nabi Muhammad Yahudi. Berarti tidak akan terjadi khairul lahum wa aqwam, termasuk kaum yang adil. Mana ada orang Yahudi adil? Orang Yahudi itu pembantai. Sampai sekarang itu pembantai anak-anak kecil, perempuan itu kan Yahudi. Kenapa dikatakan Yahudi? Ya agamanya Yahudi. Kitab-kitabnya sudah mengadopsi kitab yang diturunkan Allah terdahulu, tapi banyak perubahannya. Dan secara historis, geografis, memang di situ Yahudi. Mesir, Palestina itu tempatnya Yahudi. Secara sejarah, ya umatnya Nabi Musa dan Nabi Isa itu. Utul kitab Yahudi kena lagi. Beda dengan Kristen. Kristen ini kan sudah kemana-mana. Tidak ada yang lebih jahat daripada Yahudi. Walakin lanahumullah, akan tetapi Allah melaknat orang kafir Yahudi itu abadahum ar-rahmatihi. Sudah, kalau sudah Yahudi sudah dijauhkan dengan rahmat Allah. Disebabkan apa dilaknat Yahudi itu? Bikufrihim, sebab kekafirannya itu.
sebab kekafirannya tidak iman kepada Allah dan juga tidak taat kepada Nabi Muhammad, tidak iman kepada Nabi Muhammad. Wala yu'minuna illa qalila. Akan tetapi Yahudi juga ada yang iman. Yahudi yang iman ini berarti kaum yang bagus. Setelah menututin kenabian Nabi Muhammad, ditinggal Nabi Isa atau pengikutnya yang mendapatkan kitab Taurat, orang Yahudi ada yang iman kepada Nabi Muhammad, Abdullah ibni Salam wa ashabihi, sebagaimana Abdullah ibni Salam wa ashabihi. Ajaran seperti ini, ajaran Yahudi sering menghapus sifat-sifatnya Nabi dan tidak terima kepada Nabi karena Nabi diangkat Nabi, bukan dari daerahnya Yahudi. Ini sudah merupakan akidah, merupakan keyakinan kita. Pengantar, pendalamannya lebih banyak lagi, hal-hal yang lebih membuktikan Yahudi itu jahat. Lebih banyak lagi. Tapi kita setelah paham orang Yahudi seperti itu, masih ada orang Yahudi yang iman kepada Nabi Muhammad tapi sangat sedikit, illa qalila. Berarti pengikutnya Nabi sebelum Nabi Muhammad yang Yahudi itu ada yang iman. Sudah, pembahasan Yahudi sudah selesai. Yahudi itu umatnya Nabi Isa atau umatnya Nabi Musa. Dapatkan kitab Injil atau Taurat. Sekarang dibahas lagi yang mendapatkan kitab Injil, Taurat, Zabur sekalian. Yang sampai menututin Nabi Muhammad dan mendapatkan kenabian, menututin kenabian Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad itu mendapatkan Al-Quran, maka kewajiban orang-orang yang pernah mendapatkan kitab dari nabinya sebelum Nabi Muhammad itu harus iman kepada Al-Quran. Ya ayyuhalladzina utul kitab aminu bima nazzalna minal Quran. Orang-orang yang sudah mendapatkan kitab sebelum Nabi Muhammad, kitab suci maksudnya, maka harus iman kepada Al-Quran yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Karena apa? Karena Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab sebelum kitab Al-Quran. Minat Taurat, dari Taurat, Injilnya ada di ayat yang lain. Al-Quran itu membenarkan ajaran-ajaran. Kalau di Taurat ada ajaran untuk mengesahkan Allah, dan ada ajaran menerangkan akan ada Nabi di akhir zaman, Nabi Muhammad. Di Injil juga seperti itu. Karena di ayat yang lain, Masaluhum fit Taurat wal Injil itu menyebutkan sifat-sifat adanya Nabi Muhammad. Di ayat yang lain ya. Dan khusus di sini Taurat, Al-Quran itu membenarkan Taurat, Injilnya juga dibenarkan, ajarannya disempurnakan oleh Al-Quran. Maka kita itu harus iman kepada Al-Quran, kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Orang-orang yang merasa lagi ya, orang-orang yang mendapatkan kitab harus iman kepada Al-Quran, karena Al-Quran membenarkan kitab-kitab yang ada pada kalian itu. Minat Taurat, Injil, Zabur, semuanya itu dibenarkan, ajaran yang benar disempurnakan oleh Al-Quran. Imanlah kepada Al-Quran sebelum
sebelum wajahmu dihapus, sebelum wajahmu dihilangkan, min qabli annat misawujuha. Di sini dijelaskan bahwasanya orang yang mengatakan ahlul kitab, mendapatkan kitab dari Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, kalau tidak beriman kepada Al-Quran, wajahnya akan dihapus, matanya akan dihapus, hidungnya akan dihapus, alisnya akan dihapus, diratakan seperti belakang kepala, diratakan. Imanlah sebelum diratakan wajahmu. Wajahmu itu dijadikan seperti kepala sebelah belakang itu. Kalau tidak iman kepada Al-Quran, ini ancaman. Allah itu sangat keras bagi ahlul kitab. Bagi ahlul kitab Allah mengancam akan meratakan wajahnya ahlul kitab. Jika tidak beriman kepada Al-Quran, akan diratakan wajahnya. Berimanlah sebelum itu terjadi. Atau kalau tidak beriman lagi, yang merasa mendapatkan kitab suci sebelum kitab Al-Quran, kalau tidak beriman kepada Al-Quran, akan dijadikan monyet. Ini ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa, para pemirsa, saya menjelaskan ancaman Allah ini. Memang Allah ketika mengancam tidak main-main. Innallaha la yastahi ayyadriba masalam ma ba'udah. Di juz 1 itu dijelaskan Allah tidak akan main-main ketika mengancam, sampai diumpamakan orang itu nyamuk atau lebih hina daripada nyamuk. Yang lebih hina daripada nyamuk itu kera, monyet. Ini ancaman Allah. Artinya Allah itu mempunyai ancaman yang keras kepada orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini diancam, siapa yang tidak iman kepada Al-Quran, maka akan diratakan wajahnya, dihapus matanya, hidungnya, alisnya, diratakan seperti papan, seperti wajah sebelah belakang. Kalau itu tidak terjadi, akan dijadikan monyet kalau tidak iman kepada Al-Quran. Dengan pengertian panaruddaha ala adbariha Naj'aluha kal akfafi lauhan wahidan. Sudah gak bisa dilihat lagi nanti wajahnya itu, karena tidak iman kepada Al-Quran, seperti papan rata. Aunal anahum namsahum, atau dirubah menjadi monyet, kirodatan. Kamala anna ashabas syabti, sebagaimana laknat menjadi monyet ini terjadi kepada Bani Israel. Bani Israel ya. Bani Israel. Ada juga sebutan Bani Israel. Bani Israel itu ngeyel. Kalau sifatnya Bani Israel ngeyel terus. Disuruh jangan mencari ikan di hari Sabtu, maksa mencari ikan. Maka sebab Bani Israel ngeyel, ini sudah jadi Bani Israel ini Yahudi yang sudah jadi umatnya Nabi Muhammad ya.
ngeyel terus, dijadikan monyet oleh Allah Subhanahu wa taala, kera. Dan diperkuat ancaman Allah itu wa kana amrullahi maf'ula. Ancaman Allah akan terjadi. Ternyata Abdullah bin Salam sangat paham. Allah sudah mengancam barang siapa ahlul kitab yang tidak iman kepada Al-Quran. Di dalam Al-Quran menjelaskan untuk bersyahadat, untuk mengucapkan la ilaha illallah, bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan juga bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad utusan Allah. Di Al-Quran dijelaskan. Abdullah bin Salam yang Yahudi tadi itu sangat paham dan cerdas, maka masuk Islam. Karena turunnya ayat ini. Aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum min qabli an natmisa wujuhan fanaruddaha ala adbariha aw nal'anahum kama la'anna ashabas sabti wa kana amrullahi maf'ula. Abdullah bin Salam memahami ayat ini, langsung masuk Islam, wa ashabihi tadi, dan teman-temannya Abdullah bin Salam. Jadi hidayah itu bisa didapat dengan memahami ayat Al-Quran. Apa yang tidak bisa kepada Allah? Jika mentakdir orang memahami Al-Quran, umpamanya mendengar Al-Quran, membaca Al-Quran, mendapatkan hidayah dari bacaan Al-Quran. Abdullah bin Salam contohnya. Ketika mendengar ayat langsung diberi hidayah oleh Allah. Apakah kita tidak mungkin mendapatkan hidayah? Juga mungkin. Kita juga mungkin mendapatkan hidayah dari Allah lewat membaca Al-Quran. Dan inilah harapan saya sebagai pengkaji tafsir. Dari tadi insya Allah memberikan suatu ilmu yang bagus. Ketika dari tadi dibaca ayatnya, dibaca maknanya, dibahas, dikaji bersama-sama. Walaupun penontonnya 1, 2, tapi jalan terus ya. Dan ini di Kalimantan nonton ada. Dan sebentar lagi ini banyak yang nonton. Itulah harapan saya sebagai pengkaji tafsir. Kita itu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengisi waktu yang manfaat lah. Tidak ada tujuan saya itu untuk apa ya? Untuk selain itu, saya ikhlaskan ke situ. Karena saya sadar ustadz yang tidak ikhlas itu akan pertama kali masuk neraka sebelum penyembah berhala masuk neraka. Makanya saya ketika menyampaikan kajian apa saja di masyarakat, kepada santri, di media sosial, saya ikhlaskan dulu hati saya. Kalau tidak ikhlas, dengan sembarang kalir tujuan, saya pertama kali masuk ke neraka sebelum orang yang menyembah berhala masuk ke neraka. Karena apa? Karena ilmu yang diagung-agungkan bukan Allah Subhanahu wa taala. Mengagung-agungkan ilmu, lewat ilmunya biar masuk apa ini? Masuk Facebook, masuk YouTube, masuk TikTok. Itu kan sudah calon-calon neraka kalau mempunyai keinginan seperti itu. Jadi para pemirsa, Abdullah bin Salam sangat paham orang ahlul kitab, apalagi cuma ngaku-ngaku memegang kitab yang palsu itu, tidak mau iman kepada Al-Quran, ancaman Allah, wajahnya akan diratakan,
matanya akan dihilangkan, hidungnya akan dihilangkan, alisnya dihilangkan, wajahnya akan diratakan seperti papan, dibalik ke belakang. Atau kalau tidak iman kepada Al-Quran, juga akan dijadikan monyet. Menurut Qil, ancaman Allah yang seperti ini wa'idan bisyartin. Ini ada pendapat yang menjelaskan bahwasanya ancaman Allah yang sangat keras ini dengan syarat. Syaratnya agak disebut ya. Falamma aslama ba'duhum rafa'ah. Ketika sudah ada yang Islam, sebagian dari Yahudi, sebagaimana Abdullah bin Salam, maka ancaman Allah yang tadi yang sangat keras itu diangkat, dihilangkan. Jadi orang Yahudi yang sekarang itu gak ada orang Yahudi yang tidak punya mata, yang tidak punya hidung, yang tidak punya alis, yang mukanya rata seperti papan, gak ada. Barokahnya masuk Islam Abdullah bin Salam ketika mendengar ayat ini. Tapi menurut pendapat yang lain, wakila yakunu tomsun wa mashun. Wakila menurut pendapat lain akan diratakan wajahnya orang yang tidak iman kepada Al-Quran dan juga akan dijadikan monyet sebelum kiamat. Jadi orang yang tidak iman kepada Al-Quran sebelum kiamat nanti akan tidak punya wajah, tidak punya mata, alis, hidung, wajahnya rata. Menurut sebagian pendapat sebelum kiamat. Berarti di sini ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama, orang yang tidak iman kepada Al-Quran, mengaku ahlul kitab, apalagi tidak ahlul kitab, ancaman Allah akan meratakan wajahnya, membuang matanya, membuang alisnya, membuang hidungnya, mukanya seperti papan. Untung Abdullah bin Salam, kaum Yahudi, masuk Islam karena takut terhadap ancaman Allah Subhanahu wa taala, maka sekarang tidak terjadi ancaman Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi menurut sebagian pendapat, ancaman Allah itu akan terjadi sebelum kiamat. Jadi sekarang tidak terjadi. Itu alasannya. Kenapa Allah sangat mengancam orang kafir? Siapa saja yang kafir tidak beriman kepada Allah diancam dengan sedemikian rupa. Karena Allah itu tidak terima kalau Allah disekutukan dengan yang lain. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa yang menyekutukan Allah, dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik. Tapi yang diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala itu orang yang dikehendaki Allah. Kalau tidak dikehendaki, walaupun mukmin, akan dimasukkan ke neraka dulu, kemudian dimasukkan ke surga karena mukminnya, karena ahlu la ilaha illallah. Nanti itu orang sebenarnya yang penting bagi kita itu ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf. Itu pentingnya nanti ada orang masuk surga golongan ahlu la ilaha illallah. Jadi yang tidak ahli la ilaha illallah tidak akan masuk surga.
Ada golongan orang ahli ibadah itu fikih, dan orang menjauhi larangan, mengerjakan perintahnya Allah dan menjaga hati, keyakinan itu tasawuf ya. Allah tidak akan mengampuni orang yang menyekutukan Allah dengan apapun, dan Allah akan mengampuni dosa selain menyekutukan Allah liman yasha, bagi orang yang dikehendaki Allah untuk mengampuninya dengan dimasukkan orang itu ke surga tanpa siksa. Semoga kita semua walaupun banyak dosa dijadikan oleh Allah, istighfar diterima oleh Allah, diampuni dosa kita, karena Allah itu maha pengampun bagi kita dan bisa maha kuasa memasukkan kita ke dalam surga tanpa siksa. Wa man sa'a, dan orang yang dikehendaki oleh Allah untuk disiksa, minal mukminin, dari orang mukmin. Ini bukan syirik. Yang syirik itu tidak diampuni oleh Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalik. Ma duna dzalika liman yasha. Tafsiran dari liman yasha itu orang mukmin bisa juga dikehendaki disiksa dulu oleh Allah sebab dosa-dosanya. Orang mukmin banyak yang berdosa, ternyata tidak diterima istighfarnya, tidak diterima minta ampunnya karena terlalu banyak dosanya mungkin. Atau orang mukmin berdosa terus, lupa untuk tobat. Wa man syaa adzabahu, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk menyiksanya dari orang mukmin itu, bidunubihi, sebab dosa-dosanya. Kemudian Allah berkehendak summa yudhilhul jannata, dimasukkan ke dalam surga. Jadi kita itu harus senang memahami Al-Quran. Ini contohnya, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni orang yang menyekutukan Allah. Wa yaghfiru liman yasha, dan Allah akan mengampuni liman yasha, ini orang mukmin. Kalau orang yang sudah kafir, ideologinya, keyakinannya tidak percaya kepada Allah, masuk ke separuhnya ayat, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Liman yasha ini tafsirannya orang mukmin. Orang mukmin itu ada yang diampuni oleh Allah, masuk surga tanpa disiksa. Harapan kami ini, kenapa kami seperti ini? Karena mengharapkan mukmin yang diampuni oleh Allah dosanya dan masuk surga tanpa disiksa. Karena kata saya dari kemarin itu, kalau masuk surga melalui masuk neraka dulu kan sulit. Makanya mari kita kontrol perilaku kita bersama, gimana sekiranya termasuk mukmin yang diampuni dosanya dan masuk surga tanpa siksa. Liman yasha wa yaghfiru dzalika liman yasha. Tafsirannya ada dua, liman yasha ini. Ada yang mukmin yang dikehendaki Allah disiksa dulu sebab dosa-dosanya banyak. Sehari-hari berdosa terus, 2 hari berdosa, 3 hari berdosa, 4 hari berdosa, 5 hari berdosa, pura-pura lupa. Nanti mengamalkan sami'na wa asaina wasma wa yromus main deng magendeng. Dikasih tahu pas deng magendeng, pas berdosa terus. Termasuk orang mukmin juga, tapi disiksa dulu. Liman yasha adzabahu bidunubihi summa yudkhilul jannata. Kemudian dimasukkan surga oleh Allah karena mukminnya. Kalau tidak iman kepada Allah,
tidak ada ceritanya masuk surga. Ada yang bilang pura-pura berani, saya tidak butuh pahala. Tidak butuh pahala. Kelasmu itu kelas waliullah. Waliullah saja dikatakan wali itu karena selalu taat kepada Allah. Taatnya tambah tinggi kepada Allah. Kalau Nabi sampai maksum, dijaga dari maksiat, sampai keyakinan itu sudah terserah Allah. Pahala sudah gak dibahas sama waliullah. Tapi ketika kita melihat waliullah, melihatnya saja kita ini langsung senang. Kalau ada nur keimanan di dalam dada kita ini, melihat para waliullah saja itu, melihatnya saja sudah senang. Beda dengan lihat ustadz kan tidak seberapa ya, tidak seberapa, masih tingkatan syariat lah. Kita itu melihat ustadz biasa-biasa kata. Kalau waliullah itu penjagaan dirinya untuk tidak maksiat kepada Allah sangat tinggi, super. Kalau Nabi sampai maksum. Dari situlah boleh tidak membahas pahala. Kalau kita mau tidak bahas pahala, dosa. Karena orang yang tidak mau pahala itu larinya ke dosa nanti. Dosa terus kerjanya. Tidak mau istighfar. Itu kan ungkapan-ungkapan mirip-mirip ungkapan Yahudi ketika disuruh kebaikan. Wa qalu sami'na wa asaina. Saya dengar perintah kebaikan itu dengar, tapi saya melanggar. Wasma' wa musma'in. Semoga tidak kedengar jawaban saya ini, wasoina ini. Waroina, apa kamu? Kalau dipraktikkan ke orang lainnya. Tapi di atas itu orang Yahudi sudah mempraktikkan dirinya kepada Nabi Muhammad. Dan juga yang ancaman yang kedua itu Abdullah bin Salam karena sadar diri langsung masuk Islam. Terakhir, ayat terakhir di sini, wa may yusyrik billahi faqad iftara isman adzima. Barang siapa yang tidak iman kepada Allah, menyekutukan Allah, itulah dosa yang paling besar. Artinya kajian keimanan, khusus ayat dari kemarin itu kajian keimanan. Dari saya menerangkan tauhid sampai sekarang masih kajian keimanan. Orang yang tidak iman kepada Allah, tidak iman kepada Rasulullah, akan ketemu dengan suara busuk mulutnya, ya Yahudi. Maka kita juga seharusnya memahami orang dengan kata-katanya. Kalau orang belum berkata-kata, ia tidak seperti Yahudi. Tidak. Karena mengukur hatinya seseorang dalamnya tidak bisa. Tidak bisa. Kalau orang belum berkata-kata itu, sedikit saja kata-kata, suara yang bisa dimaknain benci kepada kita sudah bisa dipahami. Lepas dari pembahasan akidah, kita itu megang orang itu kata-katanya. Mohon maaf kalau kata-kata saya keras. Saya membaca Al-Quran. Kalau membaca Al-Quran tidak keras, Allah saja keras kepada Nabi Adam. Fa'azallahumas syaitanu anha fa'akhrajahuma. Bagaimana menerjemah fa'akhrajahuma? Keluar kamu berdua dari surga. Kan begitu terjemahannya. Kalau saya bahas tafsir, baca tafsir keras. Karena Al-Qur'annya keras. Saya mengikuti Al-Qur'an. Coba saya baca yang lain, dah biasa. Cuman kalau baca Al-Qur'an ya keras. Karena Al-Qur'an keras, kadang tidak. Kadang menceritakan surga, enak-enak Al-Qur'an nanti juz berapa ya? Juz 27 itu enak. Kalau juz 5 masih keras, masih membicarakan tauhid.
Tauhid kerasnya. Wa may yusyrik billahi faqad iftara isman adzima. Orang yang tidak iman kepada Allah itu orang yang berbuat dosa yang sangat besar. Kesimpulannya, kalau disimpulkan kajian tafsir pada malam hari ini, pertama, orang Yahudi itu membuang sifatnya Nabi Muhammad SAW. Tidak iman kepada Nabi Muhammad SAW, penuh kedengkian, penuh keirian di hatinya. Sehingga ketika mendapatkan ajaran dari Nabi Muhammad SAW, kata-kata yang dilontarkan, sami'na wa asaina wasma' wairu musma'i waro'ina, ini kata-kata cacian. Dan yang ketiga, kesimpulan kajian tafsir pada malam hari ini, ahlul kitab yang mengaku-ngaku ahlul kitab, karena sekarang ini tidak ada ahlul kitab, cuman mengaku-ngaku itu semua. Ahlul kitab ini di masanya Nabi Muhammad SAW. Ahlul kitab saja dulu, kalau tidak iman kepada Al-Quran, diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diratakan mukanya, wajahnya seperti papan, dibuang hidungnya, dibuang matanya, dibuang alisnya, dibolak ke belakang wajahnya. Kalau hal itu tidak terjadi, seluruh tubuhnya, kalau tidak iman kepada Al-Quran, ahlul kitab, apalagi sekarang cuma ngaku-ngaku, akan dirubah menjadi monyet oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untungnya orang Yahudi ada yang masuk Islam, Abdullah bin Salam, sehingga ancaman Allah ini menurut pendapat di dalam kitab tafsir ini tidak terjadi sekarang. Karena sudah ada yang masuk Islam, orang Yahudi, Abdullah bin Salam wa ashabihi. Dan tapi ancaman ini menurut pendapat di dalam kitab tafsir Jalalain akan terjadi sebelum kiamat bagi orang-orang yang tidak iman kepada Al-Quran. Dan yang terakhir, kesimpulan kajian tafsir pada malam hari ini, orang yang tidak iman kepada Allah, menyekutukan Allah, tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang iman itu bisa diampuni oleh Allah dosa-dosanya dan dimasukkan ke dalam surga tanpa siksa. Tapi ada juga orang yang iman kepada Allah akan disiksa dulu, baru dimasukkan ke dalam surga. Itulah kesimpulan kajian tafsir Jalalain pada malam hari ini yang bisa saya simpulkan. Semoga ada hikmahnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.